Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sebagai presidensi G20 tahun ini, Indonesia juga menyuarakan dan mendorong masyarakat global bahwa tanpa adanya praktek tata kelola data yang tepat serta inklusif, hampir dapat kita pastikan bahwa pemanfaatan data akan tidak seimbang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Samuel, tadi saya agak lompat sedikit, tapi ingin bertanya dulu, mundur sedikit. Sebetulnya yang masuk dalam kategori PSE itu apa saja Pak? Apakah memang katakanlah hanya penyedia jasa yang memang benar-benar baru ada di Indonesia? Atau katakanlah misalnya seperti grup kami ada juga bentuk digital yang kemudian ada pelanggan yang berbayar, itu juga harus mendaftar atau seperti apa Pak Samuel? Ya, jadi ada 6 kategori yang harus terpenuhi. Untuk yang PSI yang wajib mendaftar ya, yang wajib mendaftar. Pertama, dia melakukan kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah ini dia nih banyak nih membernya. Yang e-commerce sering ya, bilang begitu ya? E-commerce itu segala macam. Jadi kalau ada. Yeah. Kedua adalah dia ada layanan keuangan, baik itu payment gateway ataupun pinjam meminjam fintech. Nah itu dia masuk kategori. Termasuk e-wallet. Ya, e-wallet juga semua. Jadi semua yang berhubungan dengan keuangan. Jadi ada transaksi yang menggunakan alat pembayaran ini. Ataupun nanti ada simpan meminjam. Nanti ada lagi bank digital itu juga harus. Karena kan masyarakat yang penggunanya kan berinteraksi lewat ruang digital gitu. Nah, terus yang ketiga adalah layanan berbayar. Jadi apakah itu diunduh ataupun dikirim, ini layanannya itu harus mendaftar. Yang keempat itu apabila dia melakukan telekomunikasi. Jadi lain-lain telekomunikasi ya yang nama besar dia WA, Telegram, dan juga sosial media itu masuk ke situ. Yang kelima, search engine juga masuk. Search engine? Iya, search engine. Search engine itu termasuk di sana. Google, Yahoo? Yes, Bing itu termasuk. Bing harus? Yes, karena di situ dia juga ada aktivitas jualan iklan. Mereka jualan iklan. Nah itu kan. Nah, kalau yang terakhir lagi adalah apabila mereka melakukan pemrosesan data pribadi. LinkedIn namanya, LinkedIn. Ya. LinkedIn, ya. LinkedIn untuk itu kan daftar riwayat hidup tuh. Ya kan, data kita kan kita kasih ke dia kan, ya dia olah. Atau sejenis atau kartu diskon itu kan juga minta data pribadi kita dikasih aja. Jadi yang 6 kategori ini harus terpenuhi. Nah, itu apa? Tadi kita ingin mendata bagaimana potensi ekonomi digital kita. Yang ini supaya nanti semua pelakunya kita akan menciptakan ruang digital yang kondusif, aman dan nyaman, baik bagi pelakunya maupun masyarakat penggunanya. Pendaftaran ini Pak akan berhenti di sini sampai hari Jumat tadi Bapak katakan, atau akan ada tahapan berikutnya lagi? Tadi yang tadi katakan, batas waktu tanggal 20 itu bagi PSE yang sudah beroperasi. Baik. Jadi dia sudah beroperasi, kan ini tadi adalah masa peralihan lah. Yang sudah beroperasi silakan mendaftarkan. Tapi yang baru-baru seperti ada startup atau ada dari luar, ada orang melihat Indonesia ada potensi marketnya bagus, mereka ingin beroperasi di Indonesia, silakan mendaftar. Jadi itu. Jadi itu yang persyaratannya. Nah, tadi kan ditanya juga, apa sih manfaatnya mendaftar? Mas Bima itu tanya itu. Ya tadi manfaatnya bagi semua kita, baik dari pelakunya. Pelakunya gini. Dengan mereka mendaftar, sebenarnya mereka akan terlindungi apabila mamanya anggota dia banyak ada orang membuat satu layanan yang mirip-mirip. Iya, betul. Membajak begitu. Membajak atau enggak membajak, tapi mirip-mirip, tapi sudah merugikan. Itu dia bisa melaporkan dan kita akan tindak juga. Dan itu juga dengan ada mendaftar, artinya di ruang digital yang begitu luas, yang tidak ada batasnya, masyarakat terlindungi. Saya mau transaksi dengan yang mana ya? Oh, yang ada sudah terdaftar. Kalau ada apa-apa, pemerintah bisa
membantunya untuk menyelesaikan. Nanti ada orang pesen HP, datangnya kalkulator. Terus ngirimnya dari tempat mana? Nggak tahu anta beranta. Mengembalikannya bagaimana? Gimana mengembalikannya? Komplainnya bagaimana? Iya itu kan. Nah ini dia. Jadi kita itu bagi masyarakat, bagi pemerintah tadi kita bisa mendata perkembangan ekonomi digital kita. Tadi Mas Dev mengatakan menjamin bahwa tidak bocor ya datanya. Tapi saya ingin ke Pak Semi dulu. Setelah daftar PSE itu Pak, apakah untuk data atau konten Pak, ini saya bicara konten ya. Apakah pemerintah kemudian bisa mengintervensi kepada PSE ini? Atau memang harus nanti dimusyawarahkan dulu? Jadi ada duanya. Kalau terkait data pribadi ini kita. Data pribadi yang dikumpulkan oleh PSE itu wajib dijaga kerahasiaannya ada perlindungannya. Dia dilindungi. Jadi pemrosesan data pribadinya harus terlindungi dan sudah ada aturannya juga di PP 71. Bagaimana dia dari mengumpulkan, memproses, memanfaatkan, menyimpan, itu adalah rangkaian proses data pribadi. Jadi mereka harus ada ikutin prinsip-prinsip yang ada. Nah terkait tadi konten, konten itu kan memang ada aturannya. Ada undang-undang ITE, ada tadi Pak Dev juga katakan ada KUHP. Apakah boleh pornografi? Tidak. Nah itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan konten-konten yang meresahkan? Kalau ada orang tiba-tiba knock on the wood, ada disturbing image. Gambar-gambar yang mengganggu. Itu atau ada yang melakukan live yang kita pernah lihat, live suicide. Itu kan disturbing nggak itu? Nah itu yang itu. Dan meresahkan tuh benar-benar ada dua katanya. Meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Betul. Dan jadi meresahkan dan mengganggu harus ada dua unsurnya. Ada juga banyak juga konten-konten tiba-tiba ada orang memberikan suatu statement yang mengomentari agama lain yang akhirnya menjadi heboh, rusuh. Nah itu juga harus kita untuk menjaga tadi. Itu pemerintah nanti mekanismenya bisa langsung take down materi atau ada prosesnya itu. Jadi setiap permintaan take down itu harus ada dasar hukumnya satu. Pertama dasar hukumnya, terus ada mekanismenya. Kita mengirimkan surat kepada platform. Ini konten yang melanggar ini pasalnya. Habis itu mereka melihat, mereka juga kadang-kadang bisa berdialog dengan kita. Oh nggak bisa, ini belum termasuk unsurnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Semi. Mas Dev, banyak yang ditanyakan orang juga. Mas Bima mungkin mau bertanya, tapi mungkin agak sungkan. Karena bisa berdampak, saya tidak tahu bagaimana ke Mas Bima dan teman-teman. Tapi saya mau bertanya ke Mas Dev. Kalau tadi soal konten, saya tertarik sekali soal konten. Kalau kemudian konten itu tidak melanggar prinsipal dari PSE masing-masing. Karena PSE ini kan banyak juga yang dari luar Indonesia. Dia tidak melanggar aturan mereka, tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai di Indonesia. Apakah dengan pendaftaran PSE ini, pemerintah itu direstui oleh DPR untuk kemudian men-take down materi-materi itu? Ya gini, memang contoh nih ya, misalnya Instagram. Kita ada posting sesuatu foto, ada yang melaporkan, terus bisa diproses, mereka bisa katakan mereka otomatis take down karena tidak mengikuti guideline community mereka. Guideline mereka kan? Guideline mereka. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara guideline kita, nah bila mana postingan itu jelas-jelas berpotensi ataupun memenuhi syarat-syarat untuk pelanggaran pidana, ya itu kewajiban daripada PSE itu juga untuk mengikuti aturan. Karena kan mereka bersiar, beriklan juga mengeruk keuntungan dari masyarakat Indonesia yang kita memiliki hukum sendiri dan mereka kan wajib untuk mematuhi. Tapi kan mereka badan hukumnya ada di luar Indonesia, Mas. Ya kan, ya selama mereka masih beroperasi di sini, mereka menggunakan jaringan di sini. Yang posting juga orang Indonesia. Lain ceritanya kalau misalnya yang postingannya itu di Brazil, mereka memaki-maki, menghina-hina tentang Indonesia, melakukan pelanggaran, ya itu tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau misalnya masih di dalam wilayah kedaulatan hukum NKRI, ya mereka harus patuh. Dan itu juga tanpa PSE pun, itu yang tadi saya katakan, sudah ada undang-undang yang mengatur dan akan diperkuat lagi dengan ada undang-undang PDP dan juga ada lagi, insya Allah nih kalau misalnya PDP kelar segera, kita akan segera membahas undang-undang cyber. Gitu. Pak Sarwoto, tentunya Mas Tel kan sangat berkepentingan dengan perkembangan yang terakhir ini, Pak. Bagaimana Anda melihat pendaftaran PSE ini bisa tetap menjamin kebebasan berekspresi, Pak? Ada sebagian orang yang mengatakan khawatirnya ini bentuk dalam tanda petik intervensi pemerintah terhadap konten, Pak. Bagaimana, Pak Sarwoto? Ya, pertama tentu kembali lagi ke kedaulatan ya. Jadi tadi
Pak Semi sudah menyampaikan bagaimana proses untuk men-take down itu juga tidak gampang. Tidak semudah yang ya, kita tidak semudah yang bayangkan. Dibayangkan. Tapi bagi kami Mas Tel ini sangat menunggu sebenarnya pendaftaran PSE ini karena mengapa sekarang ini kan masih ada kerancuan definisi antara privat, publik, sekarang semakin jelas, ya kan? Kemudian yang kedua ada juga kerancuan tentang penyelenggara jasa dan penyelenggara jaringan. Apakah dia akan masuk PSE atau tidak? Ini juga semakin jelas. Nah dengan demikian kalau ada kejelasan ini, maka yang tadi disampaikan perlindungan konsumen, pengaturan bisnis model antara penyelenggara jaringan jasa dan OTT, kemudian kompetisi pun itu bisa diatur dengan lebih mudah. Jadi memang ini kita menunggu kalau memang pendaftaran ini sukses, kita bisa memetakan itu semua. Antara penyelenggara jaringan, jasa, kemudian juga teknologi company yang disebut OTT. Terima kasih Pak Sarwoto. Concern kita bersama adalah bagaimana data tetap terlindungi. Tidak ada pendaftaran PSE, beberapa kali kita mengalami ada orang menawarkan lewat jaringan pesan singkat, Bapak terpilih untuk menerima kredit tanpa bayar, katanya begitu. Bagaimana ini bisa dicegah? Apakah bisa dicegah? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.